وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa membahas beberapa kesalahan di dalam sholat, terutama kesalahan para makmum. Di antara kesalahan makmum di dalam sholat berjamaah adalah melalaikan takbiratul ihram ketika berdiri karena ingin segera memperoleh ruku bersama imam supaya dapat rakaat tersebut. Dia masbuk lalu takbir dalam keadaan turun menuju ruku. Dan ini menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza qumta lis-shalah fakabbir." Kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, maka takbirlah. Jadi takbiratul ihram harus dilakukan ketika berdiri. Tidak boleh ketika turun menuju ruku'. Jadi kalau orang masuk ke masjid imam sedang ruku', dia ingin terburu-buru memperoleh ruku' bersama imam supaya dapat rakaat itu, lalu dia langsung takbir sambil menuju ruku'. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena takbiratul ihram harus dilakukan ketika berdiri. Kata Nabi SAW, "Idza qumta lis-shalah fakabbir." Kalau kamu sudah berdiri salat, maka takbirlah. Fayakunu at-takbiru fil qiyam. Sehingga takbiratul ihram harus dilakukan ketika berdiri. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sailul Jarar, "I'lam anna takbiratul iftitah min qu'udin aw bighairi al-lafdhi alladhi thabata 'an syari' bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah fama lana lita'arud limithli hadha." Ketahuilah bahwa takbir pembuka baik ketika duduk, takbiratul ihram maksudnya. Lihat imam sedang duduk, langsung dia duduk dan bertakbir sambil duduk. Atau tidak melafadzkan takbir, langsung duduk. Maka ini bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Bagaimana kita bisa terjerumus ke dalam hal ini? Padahal Rasul SAW menetapkan takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Walaupun imam sedang duduk, kita berdiri dulu lalu takbir dalam keadaan berdiri. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, "Yajibu ay yukabbira lil ihram qa'iman haitsu yajibul qiyam. Wa kadzal ma'mum alladhi yudrikul imam raki'an yajibu an taqa'a takbiratul ihram bi jami'i hurufiha fi hali qiyamih. Fa in ata bi harfin minha fi ghairi halil qiyam lam tanqa'id salatuhu fardhan bila khilaf wa fi in qi'adiha naflan al khilaf."
Kata Imam An-Nawawi, wajib bertakbir untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Demikian juga makmum yang mendapati imam sedang ruku. Jadi makmum masbuk terlambat. Masuk ke masjid imam dalam keadaan ruku. Dia wajib melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dengan melafazkan seluruh huruf dalam takbir. Allahu Akbar. Kalau dia hanya sebagian saja Allah saja tanpa akbar dan dilakukan bukan dalam keadaan berdiri, tidak sah sholatnya kalau itu sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnat diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, wa 'alal masbuq ayatiya bitakbirah muntasiban. Fa in ata biha ba'da an intaha fil inhina ila qadri ruku' aw ba'daha lam yujzi'uh. Li'annahu ata biha fi ghairi mahalliha illa fin nafilah. Wajib bagi masbuk untuk melakukan takbiratul ihram ketika tegak berdiri. Kalau dia melakukan takbiratul ihram setelah dia turun ke ruku, jadi pas datang langsung ruku, langsung Allahu Akbar, maka tidak sah sholatnya. Karena dia melakukan takbiratul ihram bukan pada tempatnya. Tempatnya adalah ketika berdiri. Kecuali dalam sholat sunat maka itu disahkan. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Berkata Imam Ali Al-Qari dalam masalah ini, wa amma law kabbara munhaniyan kama yaf'aluhu al-amah wal jahalah min jihatil ajalah fala tanqa'id salatuhu. Idil qiyamu syartun fi takbiratut tahrimah lil qadir alaihi. Kaifa wa ba'duhum yukabbiruna halar ruku' wa hina idzin la yakunu mahsuban abadan. Naam, in kabbara takbiratut tahrimah qa'iman thumma kabbara takbiratur ruku' fir ruku' sahat salatuhu. Kata Ali Al-Qari, adapun seandainya ada orang takbir ketika turun ke ruku, karena masbuk menemukan imam sedang ruku, dia ingin segera ruku, langsung ruku sambil takbir Allahu Akbar, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang awam dan bodoh, maka tidaklah sah salatnya. Kenapa? Karena berdiri termasuk syarat dalam takbiratul ihram bagi yang mampu. Bagaimana mungkin orang melakukan takbir ketika ruku, padahal dia bisa dan sempat terlebih dahulu melakukan takbir ketika berdiri. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya, idza hadara al-ma'mumu ila shalah wal imamu raqi', hal yukabbiru takbiratul iftitah atau yukabbiru wa yarka'? Kalau imam datang ke masjid dalam keadaan kalau makmum datang ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku, masbuk dia, apakah dia harus takbiratul ihram dulu atau langsung takbir untuk ruku? Jadi kan kalau orang terlambat imam sedang ruku ada dua kewajiban. Takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Dua-duanya takbir.
Beliau menjawab al-aula wal ahwat ayyukabbirat takbiratain. Ihdahuma takbiratul ihram wa hiya ruknun. Wala budda an ya'tiya biha wa huwa qa'im. Wa thaniyah takbiratul ruku' ya'ti biha hina yahwihi ila ruku'. Yang lebih selamat, lebih utama, dia takbir 2 kali. Pertama takbiratul ihram, sebab ini rukun. Dan takbiratul ihram harus dilakukan ketika berdiri. Kedua takbir untuk ruku. Dia melakukan itu ketika dia turun ke ruku. Jadi ketika umpamanya kita masbuk, imam sedang ruku, takbir dulu. Allahu Akbar, itu untuk takbiratul ihram. Angkat tangan ya, angkat tangan. Allahu Akbar. Lalu takbirlah untuk ruku. Allahu Akbar lagi. 2 kali. Kalau dia khawatir kehilangan rakaat tersebut, dikhawatirkan imam keburu bangkit dari ruku. Kalau sudah bangkit dari ruku berarti rakaat itu tidak dapat, ya enggak? Kalau masih sempat ruku bersama imam, rakaat itu dapat walaupun kita enggak sempat baca Fatihah. Apalagi baca surat. Bukankah Fatihah termasuk rukun sholat? Iya, itu untuk imam dan untuk munfarid. Untuk makmum tidak. Berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah itu seorang sahabat. Abu Bakrah datang ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku. Di pintu langsung dia bertakbir. Allahu Akbar. Lalu bertakbir lagi untuk ruku dan dia ruku di pintu. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayangkan? Berjalan sambil ruku. Beres sholat Nabi SAW menegur siapa yang tadi berjalan sambil ruku. Saya ya Rasul, jangan kamu ulangi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah rakaat. Tidak. Menunjukkan rakaat tadi dia dapat. Padahal hanya dapat rukunya, imam itu pun sambil jalan. Tidak sempat dapat Fatihah apalagi surat. Tapi itu dapat. Berdasarkan riwayat faman adrakar ruku' faqad adrakar rakaat. Siapa yang mendapatkan ruku' bersama imam, dia dapat rakaat tersebut. Nah, jadi dia dapat rakaat kalau dapat ruku' imam. Jadi kalau seorang takut, khawatir nggak dapat rakaat karena khawatir imam keburu bangkit dari ruku, cukuplah dia melakukan takbiratul ihram ketika berdiri, langsung ruku tanpa takbir terlebih dahulu. Karena ini 2 ibadah yang persis sama dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka cukuplah yang lebih besar atau kuat hukumnya mencukupi yang lebih lemah hukumnya. Yaitu tadi takbiratul ihram rukun, kalau takbir untuk ruku adalah wajib. Rukun lebih kuat daripada wajib. Maka cukup 1 kali untuk takbiratul ihram, wa tujzi'u hadhihi rakaah inda aktsar ulama, maka dia dapat rakaat tersebut menurut kebanyakan para ulama. Itu pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Terus apakah ketika kita takbir Allahu Akbar sambil angkat tangan, apakah bersedekap dulu lalu langsung takbir lagi ke ruku?
Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman, wala da'iya lima yaf'aluhu ba'dul musallin min wad'il yadil yumna 'alal yusra ba'da takbiratul ihram wa qabla nuzul lirruku. Id wad'ul yadaini halal qira'ah wala qira'ata fi hadhil halah. Tidak ada alasan seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang sholat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram sebelum turun ke ruku. Kenapa? Karena bersedekap itu posisi ketika membaca. Baca iftitah, fatihah, dan surat. Sedangkan dalam keadaan masbuk tadi tidak ada bacaan apa-apa. Jadi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung takbir untuk ruku, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Ya, inilah penjelasan pertama tentang kesalahan makmum ketika masbuk dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan turun ke ruku. Jadi takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Ini yang pertama. Kedua, ketika makmum masbuk tapi imam masih berdiri. Belum ruku. Lalu kita masbuk umpama. Langsung takbiratul ihram. Kebanyakan imam sibuk membaca doa iftitah. Tidak langsung kepada Al-Fatihah. Ini kesalahan. Kenapa? Khawatir pas masih iftitah imam takbir untuk ruku. Sehingga tidak kebagian Fatihah. Padahal iftitah mah hukumnya apa? Sunnah. Kalau Al-Fatihah wajib. Tinggalkan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Maka disebutkan wa min akhta'i ba'dil masbuqin, di antara kesalahan orang yang masbuk adalah al-insyighal bi qiraati du'ail istiftah wa tu'maninah fihi wa fil isti'adah wal basmalah fama yakadu yantahi minha illa wal imamu raqi au qaribun minar ruku'. Di antara kesalahan makmum adalah menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah, tumaninah, ta'awud, dan basmalah. Padahal imam mau ruku atau hampir ruku. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu tipuan setan. Kata Imam Ibnul Jauzi, wa minal muwaswisina man tasihu lahu takbirah khalfal imam. Wa qad baqiya minar raq'ah yasirun. Fastaftihu wa yasta'idhu fayarka'ul imam. Wa hadha talbis. Lianna alladhi syuri'a fihi minat ta'awud wal istiftah masnun. Walladhi tarakahu min qira'atil fatihah wa huwa lazimun lil ma'mum inda jama'ati minal ulama fala yanbaghi an yuqaddima alaihi sunnah. Di antara was-was orang yang sholat dan termasuk tipuan iblis adalah orang yang sudah sah takbiratul ihram di belakang imam. Padahal waktu berdiri imam tinggal sedikit lagi. Mungkin imam lagi baca surat. Suratnya pendek lagi. Umpamanya zuhur atau asar kita terlambat. Imam sudah kedengaran takbiratul ihram dari tadi. Lagi baca iftitah, fatihah, surat. Kita masuk kira-kira imam sebentar lagi ruku nih. Maka orang itu kemudian membaca iftitah, ta'awud. Lalu ketika baru iftitah, baru ta'awud untuk fatihah,
imam sudah ruku. Dia melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Maka tidak boleh. Jadi begitu kita masbuk dan imam kira-kira sebentar lagi akan ruku, begitu takbir lalu langsunglah membaca apa? Surah Al-Fatihah. Nah perlu iftitah dulu. Khawatir nanti imam keburu ruku. Masih Imam Ibnu Jauzi kata beliau, waqad kuntu usalli wara'a Syekhina Abi Bakar Ad-Dainuri al-Faqih fi zamanina. Fara'ani marrah af'alu hadha faqala ya bunayya innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam wa thumma lam yakhtalifu fi anna al-istiftah sunnah. Fansyagil bil wajib wa da'is sunan. Suatu saat aku sholat. Di belakang guru kami yaitu Syekh Abu Bakar Ad-Dainuri, seorang faqih di zaman kami. Beliau melihat aku melakukan itu, yaitu langsung begitu takbir, baca iftitah dulu. Iftitah selesai, imam sudah ruku. Dia nggak kebagian baca Fatihah. Maka berkatalah guru kami seusai salat, wahai anakku. Lemah lembut, wahai anakku. Para ulama ikhtilaf tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Untuk makmum. Tapi para ulama sepakat bahwa membaca iftitah itu sunnah. Maka sibukkan dirimu untuk yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Jadi nggak perlu membaca iftitah dulu karena iftitah adalah sunnah. Al-Fatihah wajib. Karena itulah maka dahulukan yang wajib. Ini kalau imam dikhawatirkan akan segera ruku. Tapi kalau kita dari awal ikut imam, ya sempatkan baca Fatihah bersama imam. Sebab, baca iftitah bersama imam. Sebab, insya Allah tidak akan keburu takbir untuk ruku. Inilah kesalahan kedua. Sibuk membaca iftitah di saat masbuk. Padahal imam sebentar lagi mau ruku. Langsung aja membaca Al-Fatihah. Kesalahan ketiga. Nah ini anak-anak ini ya. Tahu bahwa dapat rokaat pertama itu kalau dapat ruku bersama imam. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang mengakhirkan diri sengaja masbuk. Agar apa? Agar bisa santai dulu gitu ya. Nanti pas imam mau ruku baru Allahu Akbar takbir langsung ruku. Ada yang begitu? Ada tuh. Jadi pas qomat masih di tempat wudu ngobrol. Pas imam takbiratul ihram, oh tenang. Dia tuh tahu dalil nanti kalau dapat ruku imam juga dapat rakaat itu. Kan gitunya. Imam sudah baca, masih ribut tuh di masjid. Di tempat wudu. Pas imam takbir, Allahu Akbar, ruku, berbet, lari. Langsung takbir, Allahu Akbar. Lalu ikut bersama imam ruku, dapat rakaat. Ini kesalahan kecil. Itu termasuk orang yang sengaja melambat-lambatkan diri. Ini dosa nggak boleh. Ya. Di lain pihak ada at-ta'akhur anil luhuq bi sholatil jamaah idza kana al-imam fi ghairil qiyam awir ruku wa intidharu qiyamil imam hatta yaltahiqa bihi. Wa yafutuhu fi hadhil halah fadlu sujudil warid fi katsiri minal ahadits.
Kesalahan orang yang sholat adalah ketika masbuk ditemui imam sedang sujud atau sedang duduk. Maka mereka tidak langsung takbir ikut sholat. Tapi nunggu dulu imam berdiri. Ada yang begitu? Ada. Begitu masuk, imam sujud ditunggu. Terus imam duduk, terus sujud lagi. Terus baru pas imam berdiri, orang itu ikut takbiratul ihram. Ada yang begitu? Banyak. Akhirnya apa? Akhirnya dia meluputkan keutamaan sujud. Padahal begitu kita lihat imam sedang sujud, kita langsung takbir, takbiratul ihram, lalu takbir lagi ke sujud. Nah, walaupun itu rakaatnya tidak dapat, tapi kita dapat keutamaan sujud. Pahalanya lebih banyak. Terus dapat keutamaan duduk antara dua sujud. Sujud lagi, nah itu ya. Orang itu pertama melewatkan keutamaan sujud dan duduk. Kedua, menyimpang dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshaw ila shalah. Wa 'alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sholat dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita di jalan terdengar qomat, ini menunjukkan dibolehkannya qomat dengan memakai pengeras suara. Terdengar. Maka tetaplah kalian berjalan tenang. Jangan lari. Jangan juga mempercepat langkah. Melangkahlah seperti biasa. Wala tusri'u. Jangan ngebut. Jangan cepat-cepat. Maka gerakan apa saja yang kalian dapati, lakukan. Kalau umpama imam pas kita masuk sedang sujud, kita takbiratul ihram dulu, lalu takbir untuk sujud, lalu sujud. Apa saja yang luput nanti disempurnakan setelah imam salam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, wastadalla bihi aidan ala istihbabid dukhul ma'al imam fi ayyi halatin wajada 'alaiha. Wa fihi hadithun asrah minhu. Di dalam hadis ini terkandung dalil disunnahkannya masuk ke dalam sholat bersama imam bagaimanapun keadaan imam ketika itu. Ketika imam sedang ruku, kita takbiratul ihram, lalu takbir ke ruku, lalu ikut ruku, dapat rakaat itu. Kalau imam sedang sujud, takbir dulu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lalu takbir lagi ke sujud, maka dapat pahala sujud. Tapi nggak dapat rakaat itu, nanti ditambah ya. Kalau imam sedang duduk, maka takbirlah kita untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lalu takbirlah untuk duduk. Lalu duduk bersama imam. Baca Rabbighfirli dan seterusnya, dapat pahala duduk walaupun nggak dapat rakaat. Nanti ditambah rakaatnya. Ya. Ada hadis yang lebih jelas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Syaibah tentang seorang laki-laki bangsa Ansor. Dia mendapati imam sedang ruku. Man wajadani raki'an au qa'iman au sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang mendapati aku sedang ruku atau sedang berdiri atau sedang sujud, hendaklah dia masuk bersamaku dalam keadaan seperti yang aku lakukan. Juga dari Abu Bakrah yang tadi saya sebutkan. Dia datang ke masjid dalam keadaan Nabi sedang ruku. Akhirnya dia takbir, untuk takbiratul ihram langsung ruku sebelum dia sampai ke shaf. Kemudian dalam keadaan ruku dia berjalan. Apa kata Nabi SAW? Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambah semangat ibadahmu, tapi jangan diulang lagi ya. Maksudnya jangan diulang berjalan sambil ruku. Tapi rakaat itu dia dapat. Makanya Nabi tidak menyuruh orang itu untuk menambah rakaat. Enggak, berarti dapat. Karena dia dapat ruku. Ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau kita masuk ke masjid, jangan takbir di masjid, di pintu kalau imam sudah mulai sholat, tapi berjalan ke shaf, lalu takbiratul ihram. Lalu ikuti apa gerakan imam. Kalau dapat ruku, sempurna sholat kita. Kalau rukunya nggak dapat, nanti tambah rakaat ya. Itulah kesalahan yang ketiga. Keempat, wa min akhta'ihim, di antara kesalahan orang yang masbuk adalah idza lam yajid furjatan fi shaf aw makanan fihi qama bi jadbi rajulin min as-saffil akhir liyasuffa ma'ahu wal ahadithul waridah fi dzalika ghair sahihah. Apabila makmum masbuk dan didapati saf sudah penuh, dia tidak menemukan tempat kosong di saf depan, maka yang ada adalah dia membentuk saf baru di belakang, lalu menarik orang yang di depan seorang agar bersama-sama dia membentuk saf berdua. Ada yang begitu kan, aduh penuh nih, nggak ada. Akhirnya dia tarik seorang dari depan. Kemudian menemani dia di saf belakang, lalu takbir. Ini tidak boleh. Yang harus dia lakukan, sholatlah dia sendirian di saf paling belakang. Berjamaah dengan imam, tidak munfarid. Tidak boleh munfarid sholat sendiri padahal imam sedang sholat bersamanya jamaah. Tidak. Ikut berjamaah tapi dia berdiri sendirian di belakang. Salatnya sah. Kenapa? Karena sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, la salata liman khalfas saf, ya, tidak sah salat bagi orang yang berdiri di belakang saf. Maksudnya kalau ada tempat kosong di saf tapi dia membentuk saf baru, padahal di depan masih kosong. Ini yang tidak boleh. Cari dulu, ternyata tidak ada, ya udah kita sendirian di belakang, takbir. Dan tetap berjamaah bersama imam. Karena wajibnya kita berada di shaf bersama makmum yang lain kalau mampu, kalau masih ada tempat. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada beberapa kerusakan ketika orang menarik orang lain ke belakang. Kerusakan pertama adalah merusak saf.
Sehingga saf yang di depan yang tadinya rapat dengan ditariknya orang itu jadi renggang. Kalau toh orang-orang di sana ngerti lalu merapat, maka menyebabkan mereka melakukan langkah yang sebenarnya tadinya tidak perlu. Bergeser, itu yang pertama. Yang kedua, kerusakan kedua adalah memindahkan orang lain dari posisi afdol ke posisi mafdul. Afdol itu yang lebih utama. Di saf depan kan lebih utama ya. Di saf belakang kurang utama. Tadinya dia berada di saf depan afdol. Kita tarik menjadi saf yang kurang afdol di belakang. Pahalanya berkurang, iya. Pahala berjamaah orang yang sholatnya di saf paling depan dengan saf kedua beda loh. Lebih gede yang di depan. Apalagi dengan yang di belakang. Sama-sama berpahala tapi kadar pahalanya beda. Itu kerusakan yang kedua. Kerusakan yang ketiga mengganggu konsentrasi orang. Lagi khusyuk-khusyuk gitu ya, tiba-tiba ditarik. Terganggu nggak kira-kira? Iya, kehusuannya terganggu. Tidak hanya yang ditarik, yang kiri kanannya juga. Itu ada orang berpindah ke belakang, geser. Semuanya terganggu. Ya, karena itulah maka tidak boleh melakukan itu. Hadis-hadis yang ada tentang menarik orang ke belakang itu semuanya dhaif dan tidak ada yang sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah wal Mawdu'ah. Karena itu kalau kita masbuk terus saf di paling depan semuanya sudah penuh, maka berdirilah kita sendirian di belakang, di tengah-tengah di belakang imam, lalu kita takbir dan berjamaah bersama imam. Ya, inilah beberapa kesalahan di dalam sholat yang dilakukan oleh makmum yang masbuk. Ya, cukup pagi ini sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Cung yang mau bertanya. Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Sakib dari Balai Endah. Semoga keluarga Ustadz dan Al-Ustadz diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi izin bertanya, kalau kita masbuk sholat Jumat, apakah rakaatnya harus melanjutkan seperti sholat Jumat atau enggak sholat yang seperti biasa, sholat zuhur? Baik, barakallahu fiik. Kalau kita masbuk sholat Jumat, jadi khutbahnya nggak kebagian. Kalau sengaja atau karena kelalaian dosa. Tapi kalau ada uzur, mungkin ketiduran, atau mungkin tadi sudah mau ke masjid, sudah siap, ternyata mules gitu. Akhirnya ke WC, lama di WC. Begitu selesai, imam sedang sholat. Atau pulang dari safar, nggak keburu khutbahnya. Sampai di masjid sudah sedang sholat. Kalau ada uzur begitu insya Allah tidak dosa. Kalau sengaja karena malas akhirnya dia terlambat maka dosa. Nah sekarang kalau umpamanya begitu sampai di masjid imam sedang sujud rakaat pertama. Berarti rakaat pertama kita sudah nggak dapat ya. Maka kita langsung gabung sholat takbiratul ihram dulu, lalu takbir untuk sujud. Nanti selesai imam salam, kita kekurangan 1 rakaat, nambah 1 rakaat lagi. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Karena niat kita sholat bersama imam adalah sholat Jumat. Sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Dan sholat Jumatnya dia dapat. Walaupun hanya 1 rakaat. Rakaat keduanya tetap lanjut sholat Jumat tidak merubah niat menjadi sholat zuhur. Siapa yang menambah 3 rakaat berarti dia merubah niat menjadi sholat zuhur. Merubah niat itu bisa membatalkan sholat.
Ya. Jadi tambahlah 1 rakaat. Kecuali kalau kita datang ke masjid, imam sudah salam. Oh, berarti sudah luput. Kita nggak kebagian sholat Jumat. Maka wajib kita untuk sholat duhur. Karena sholat duhur adalah pengganti sholat Jumat bagi yang tidak melakukan sholat Jumat karena uzur. Tambahlah 1 rakaat kalau dia masbuknya kekurangan 1 rakaat, kecuali kalau dia sudah kehilangan Jumatan semuanya karena imam sudah salam. Pas masuk, imam assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sholat zuhur saja. Itu pertama. Kedua, kalau sekarang imam kita masuk sedang sujud rakaat terakhir. Atau sudah sami Allahu liman hamidah. Ruku rakaat kedua kita sudah nggak dapat. Berarti kita nggak dapat 2 rakaat sholat Jumat itu ya. Jadi kita langsung takbiratul ihram. Kemudian takbir lagi untuk sujud karena imam sedang sujud dan sujudnya ternyata rakaat terakhir. Beres sujud, duduk, lalu sujud lagi, lalu imam tahiyat. Berarti seusai imam salam kita nambah berapa? 2 rakaat. Kenapa tidak sholat zuhur? Karena pas kita takbir bersama imam, niat kita sholat Jumat seperti niat imam. Kita sholatnya Jumat nih, karena masih dapat. Pahala berjamaah sholat Jumat bersama masih dapat. Cuma jauh berkurang karena ketinggalan. Jadi orang yang ikut bersama imam dari awal, pahalanya berbeda dengan orang yang masbuk rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah termasuk kalau umpamanya kita mendapati imam sedang sujud akhir di rakaat terakhir, kita baru masuk. Langsung takbir ikut bersama imam. Kita dapat pahala sujud, dapat pahala tahiyat akhir, dapat juga pahala sholat berjamaah. Lalu setelah itu kita nambah lagi utuh karena nggak dapat rakaat apa-apa bersama imam, tapi dapat sholat berjamaahnya bersama imam. Karena masih sebelum salam kita sudah masuk ya. Sholat apa? Sholat yang diniatkan bersama imam. Jadi termasuk umpama kita sholat Jumat, pas masuk ke masjid, imam sedang tahiyat akhir. Udah kita takbir lalu ikut tahiyat akhir dan kita niat sholatnya niat sholat Jumat bersama imam. Jadi tambahlah nanti 2 rakaat bukan 4 rakaat. Wallahu a'lam. Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz izin bertanya. Misalnya kita ada di tempat yang sangat umum. Terus kita sedang jalan bertatap muka dengan seseorang. Itu karena kita gak tahu atau bahkan mungkin orang itu memakai salib. Mungkin di pakaiannya apa yang pakai salib. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan mengucapkan salamnya seperti apa? Baik, barakallahu fiik. Kalau kita berjumpa dengan orang sesama muslim, salamlah baik kenal atau tidak. Menyampaikan salam itu sunnah. Tidak wajib. Kalau kita tidak salam enggak dosa. Tapi sunnah Nabi SAW sampaikan salam. Kita berpahala. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal.
Adapun kalau orang tersebut nyata-nyata bukan muslim, ada tanda-tandanya, pakai kalung salib umpamanya. Atau pakai pakaian yang menunjukkan dia bukan seorang muslim. Pakaian biksu, pakaian pendeta, pakaian kalau wanita apa namanya biarawati, kan ada kelihatan kan. Maka ya jangan salam. Tapi senyum ya senyum. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Jangan mentang-mentang dia kafir, ada salam langsung buang muka. Langsung cemberut. Langsung melotot. Nggak boleh. Senyum. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kesan citra bahwa orang Islam itu ramah dan baik ya. Dan toleran. Toleran dalam bentuk kemuliaan akhlak, iya bagus. Yang nggak boleh toleran dalam masalah akidah. Mereka merayakan perayaan agama mereka, kita ikut mengucapkan selamat ya. Nggak boleh, itu bukan toleransi itu ya. Itu namanya tasyabbuh ya. Jadi kalau sekedar senyum, menyapa, mau kemana, dari mana atau apa kabar, itu boleh, bagus. Tapi kalau menyampaikan salam, yang nyata-nyata dia makan muslim, maka jangan ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Kasih. Ini yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lagi nama saya Sabri. Namanya? Sabri. Sabri. Dari Gunung Sitoli. Nurul Fikri. Gunung Sitoli. Dari mana? Gunung Sitoli. Kurang keras, dari mana? Gunung Sitoli. Gunung Sitoli. Sitoli itu di mana? Di Nias. Oh, Nias. Terus? Dan ingin bertanya, kalau lagi sholat sir, imam membaca ayat sajadah dan langsung sujud sahwi, tapi ada makmum yang tidak mengetahuinya. Kalau si imam itu sedang sujud sahwi, apa yang harus dilakukan si makmum? Syukran. Imam dalam waktu ketika sholat sir membaca ayat sajdah. Terus dia sujud. Apa makmum harus sujud? Taib, barakallahu fiik. Belum ada ya kejadian dalam surat sir imam membaca ayat sajdah. Dan kalian, kalau nanti jadi imam, dalam sholat duhur atau asar, sir, jangan membaca ayat sajdah. Nanti apalagi makmumnya bingung. Awam gitu, orang awam. Salah, subhanallah, kan bisa begitu ya. Takbir Allahu Akbar langsung sujud. Makmum teriak subhanallah, subhanallah. Jadi enggak disunnahkan, enggak disyariatkan membaca ayat sajdah pada waktu sholat sir. Kalau toh umpamanya ada imam yang membaca sholat ayat sajdah dalam sholat sir, wallahu a'lam, sebaiknya jangan sujud. Karena sujud tilawah dalam sholat atau di luar sholat adalah sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini menimbulkan madarat, makmumnya awam, akhirnya bingung, subhanallah, subhanallah, akhirnya melakukan kesalahan, timbul madarat. Maka hindarkan madarat. Meninggalkan madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Jadi daf'ul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak madarat lebih utama, lebih harus didahulukan daripada meraih manfaat. Kita ingin meraih manfaat, sujud tilawah sunnah.
Tapi ketika itu dilakukan timbul madhar. Karena makmum bakal bingung, menyangka imam salah. Ya. Jadi pertama nggak pernah ada kejadian dan nggak disunahkan imam baca ayat sajdah ketika sholat sir. Adapun sholat jahar, iya. Nanti kan makmum tahu oh ini membaca ayat sajdah lalu sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Ya, ini yang pertama. Sekali lagi kalian jangan baca ayat sajdah ketika sholat sir. Apalagi ayat sajdah itu berada pada surat yang panjang-panjangnya. Surah umpamanya Al-A'raf, ayat terakhir itu. Surah apa lagi? Surah As-Sajdah. Surah apa lagi? Apalagi surah Al-Hajj ada 2 kali itu. Ayat sajdahnya ya. Paling-paling yang agak pendek itu surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Ayat terakhirnya ayat sajdah. Di sini juga beberapa imam suka membaca surah Al-Alaq di sholat maghrib atau sholat isya. Atau kadang sholat subuh. Tidak sujud tilawah. Hanya karena itu ayat yang terakhir. Padahal nggak apa-apa. Ayat sujud tilawah, bangkit lagi. Setelah bangkit nambah ke surat berikutnya. Beberapa ayat tidak harus seluruhnya boleh. Atau ditambah dengan surah pendek. Surah apa lagi yang ayat terakhirnya ayat sajdah? An-Najm. An-Najm. Kata Allah dalam surah An-Najm ayat-ayat terakhir itu afa bihadzal hadithi antum ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nah itu fasjudu lillahi wa'budu itu ayat sajdah, tapi itu ayat terakhir. Gak apa-apa kita sujud, setelah beres sujud bangkit lagi, lanjutkan ke beberapa ayat, 4-5 ayat Al-Qamar lalu ruku. Atau boleh nggak harus ke Al-Qamar langsung ke surat pendek di juz amma. Boleh qul huwallahu ahad, boleh Al-Falaq, boleh An-Nas ya, setelah itu ruku ya. Jadi begitu yang pertama. Yang kedua imam sujud sahwi gimana? Kalau imam sujud sahwi, makmum gimana? Ikut sujud sahwi walaupun makmum tidak salah. Umpamanya pernah saya bilang, dan ini pernah kejadian di Masjid Nabawi. Imam sholat duhur atau asar, lupa lagi lah. Atau bukan duhur asar, di jahar, maghrib atau isya atau subuh, lupa lagi. Nggak ada kesalahan. Tapi anehnya ketika tahiyat akhir sebelum salam, sujud lagi 2 kali. Makmum bingung, banyak tuh yang bingung. Kalau saya ikut sujud, ini mungkin sujud sahwi. Kenapa sujud sahwinya? Mungkin imam salah baca doa. Mungkin ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la atau ketika sujud membaca subhana rabbiyal azim. Kita sudah bahas rukunya, sujudnya, gerakan-gerakannya adalah rukun. Tapi bacaan ruku, bacaan sujud adalah wajib sholat. Apa bedanya? Kalau rukun itu tidak boleh, tidak harus dilakukan. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak dilakukan, tidak sah. Harus diulang sholatnya. Baik itu lupa atau enggak tahu, apalagi sengaja. Ya, kalau rukun begitu. Tapi kalau wajib sholat, siapa yang tidak melakukan karena sengaja, tidak sah sholatnya. Tapi siapa yang kelewat karena lupa, seperti tahiyat awal lupa nih, maka teruskan dan sujud sahwi. Termasuk bacaan ruku, bacaan sujud. Itu wajib.
Orang melamun ketika ruku membaca Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal mal'at. Atau baca Al-Fatihah. Atau baca apa? Karena melamun. Pas sami Allah liman hamidah. Tadi teh ruku. Jadi dia nggak baca doa ruku karena lupa. Maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi imam sujud sahwi, makmum tidak salah. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ikut sujud sahwi bersama imam walaupun tidak salah. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutama bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ikuti gerakan imam walaupun kesalahan imam tidak dilakukan oleh makmum. Ya. Sudah sampai sini aja dulu. Sudah terlalu siang. Insya Allah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya tadi, yang nanya dulu. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.